Ritual pernikahan Ridima dan Kabir akan segera dimulai. Pendeta meminta pengantin wanita untuk datang ke mandap. Nenek memikirkan ketika Ridima dan Fans menikah dulu. Anupriya menjemput Ridima. Anupriya berkata, "Mengapa kau menangis? Orang lain akan curiga jika melihat wajahmu seperti ini." Ridima berpikir, di mana Fihan? Mengapa dia tidak datang juga? Aku tidak bisa menikah dengan siapapun. Ridima turun dari kamar. Ritual pernikahan sudah dimulai. Pendeta meminta Ridima dan Kabir saling mengalungkan karangan bunga. Ridima terus memikirkan Fans. Fihan datang dan berkata, pernikahan ini harus dibatalkan. Ridima senang melihat Fihan. Namun, itu hanyalah imajinasi Ridima saja. Kabir menegurnya dan berkata, "Sudah kubilang kau akan menjadi istriku, Nyonya Ridima Kabir." Ridima menjawab, "Aku lebih baik menjadi mayat daripada harus menikah denganmu." Pendeta meminta Kabir mengalungkan manggal sutra kepada Ridima. Ridima mengingat ketika Fans memakaikan manggal sutra kepadanya. Kabir kaget ketika melihat kotak manggal sutranya kosong. Kabir menegur Ridima dan berkata, "Mengapa kau mengambil manggal sutranya? Katakan di mana manggal sutranya." Ridima tidak menjawab. Ridima melihat Isyani tersenyum. Ridima berpikir, Isyani sudah membantuku. Kilas balik menunjukkan, Isyani masuk ke kamar Kabir dan mengambil manggal sutra Kabir. Andre bertanya kepada Isyani, "Apakah kau yang melakukan ini?" Isyani menjawab, "Ya, aku tidak bisa melihat Fans dihianati. Pernikahan ini tidak boleh terjadi." Kabir secara diam-diam memberikan sejumlah uang kepada pendeta. Pendeta berkata, manggal sutra bisa dipakaikan kepada Ridima di lain hari. Pernikahan dilanjutkan. Pendeta meminta Kabir dan Ridima mengelilingi api suci. Ridima berkata, "Aku akan menyusulmu, Fans. Aku akan datang kepadamu." Ridima memikirkan masa-masanya bersama Fans. Ridima melemparkan sesuatu ke atas api suci sehingga keluarlah asap yang sangat tebal. Ridima berkata, "Aku terpaksa melakukan langkah ini. Semua orang tidak bisa melihat dengan jelas." Ridima mengeluarkan racun dan mencoba untuk meminumnya. Tiba-tiba Fihan datang dan berkata, "Pernikahan ini harus dihentikan." Ridima tersenyum melihat Fihan. Ridima bergegas lari dan berteriak menyebut nama Fans. Fihan memeluk Ridima dengan erat. Ridima bertanya, "Pernikahan ini sudah terjadi, mengapa kau tidak mengangkat teleponku?" Nenek berkata, "Cucuku sudah kembali. Dewa mengabulkan doa-doaku." Anupriya berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah Fans berpura-pura jatuh dari tebing untuk membodohi kita?" Kabir menjawab, "Itu tidak mungkin. Mustahil Fans bisa selamat terjatuh dari tebing." Fihan menyentuh kaki nenek. Isyani marah dan hendak pergi. Fihan menghentikannya. Ridima khawatir kalau Isyani tidak mempercayai Fihan. Isyani berkata, "Semuanya kacau sejak kau tiada. Mengapa kau meninggalkan kami?" Fihan berkata, "Aku berjanji tidak akan meninggalkan kalian lagi. Apakah bayimu baik-baik saja?" Isyani berkata, "Ya, keponakanmu baik-baik saja." Camcal bertanya, "Lalu di mana jenggot dan kumismu?" Fihan menjawab, "Perawat mencukurnya dan membersihkan wajahku ketika di rumah sakit." Anupriya berpura-pura sedih menyambut Fihan. Fihan bertanya, "Lalu mengapa musuh terbesarku ada di rumah ini?" Isyani berkata, "Kabir adalah anak kandung dari ibu Anupriya." Fihan berkata, "Ini aneh sekali. Aku terjatuh dari tebing dan ibu mendapatkan putra kandungnya." Camcal menjawab, "Ini tidak aneh, ini sebuah keajaiban." Putra Anupriya kembali. Penculik itu sadar dan menyerahkan diri. "Kau juga,"
Selamat dari kecelakaan itu adalah mukjizat. Fihan berkata, aku jatuh ke jurang dan ibu mendapatkan putranya, kau sebut itu keajaiban. Camcal menjawab, Ridima yang membiarkan Kabir untuk tinggal di sini. Fihan menatap Ridima. Fihan menghancurkan seluruh altar pernikahan. Kabir menangkap salah satu kayu yang berapi. Fihan menghampiri Kabir. Kabir berkata, sebenarnya aku dipindahkan ke kota lain. Namun ketika aku mengetahui kau adalah saudaraku, aku memutuskan untuk mengambil tanggung jawabmu. Ridima mengizinkanku tinggal di rumah ini, jadi aku memutuskan untuk mengembalikan kebahagiaan keluargamu. Sekarang kau sudah kembali, jadi aku akan pergi dari sini bersama ibuku. Kabir dan Anupriya berpamitan kepada nenek. Anupriya melangkah keluar. Anupriya berkata, lalu bagaimana dengan rencana kita? Vans menghentikan Kabir. Kabir berkata, aku yakin Vans akan menghentikan kita, karena tidak mungkin dia membiarkan ibunya pergi. Ternyata Fihan hanya meminta Kabir untuk mengembalikan sorbannya. Ridima kaget. Ridima berpikir, aku tidak memberitahu Fihan tentang sorban itu, tetapi dia mengetahuinya. Fihan meminta Anupriya dan Kabir untuk pergi. Nenek menghentikan mereka dan meminta Fihan untuk tidak membiarkan mereka pergi. Fihan berkata, karena aku selalu menuruti nenek, jadi aku akan membiarkan Kabir tinggal di sini. Fihan memeluk Kabir dan berbisik, bagus kau tinggal di sini, jadi aku bisa mengawasi gerak-gerikmu setiap saat. Ridima berkata, Vans, maafkan aku sudah banyak menyakitimu. Ridima ingat, dia sudah memberitahu Fihan untuk memaafkannya ketika dia meminta maaf. Fihan mendekati Ridima dan berkata, kau bukan hanya menyakitiku, tetapi kau juga mengkhianatiku. Kau menghancurkan kepercayaanku. Ridima bingung, mengapa dia tidak berjalan sesuai dengan rencana. Isyani berkata, kau benar Vans. Ridima sudah menguasai rumah ini dan menikah dengan musuhmu. Isyani berkata, Ridima harus keluar dari rumah ini. Fihan berkata, aku setuju denganmu Isyani. Fihan naik ke atas. Semua orang terkejut apa yang akan dilakukan oleh Fihan. Fihan mengeluarkan koper Ridima. Fihan berkata, aku akan menceraikanmu dalam beberapa hari ini. Sebelum proses penceraian itu selesai, kau harus tinggal di kamar pelayan.